Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Pagi, alhamdulillah baik. Bisa kita ngobrol-ngobrol sedikit Pak ya? Ada waktunya nggak Pak? Dari mana tadi? Dari kantor. Oh, di kantor. Oke Pak, gini Pak ya, saya minta waktu ngobrol sebentar. Ya. Saya ini bincang-bincang dengan Bapak. Saya minta izin saya videokan gitu ya. Berbicara dengan saya. Gini Pak, mungkin Bapak bisa bercerita ya. Selama Bapak ngajar di kelas itu, apa yang Bapak rasakan, mungkin ada hal-hal baru yang Bapak temukan di kelas, bisa Bapak ceritakan gitu. Dalam proses Pembelajaran pembelajaran gitu. masalah sampai hal baru yang bagaimana Tantangan yang maksudnya yang kamu Bapak tuh rasakan ini ya menjadi tantangan Bapak, atau yang kita pertama nggak boleh bilang masalah, jadi kita yang memiliki tantangan gitu yang belum terjadi. yang pertama sering saya temukan di kelasnya saya yang pertama, masalah yang saya hadapi yang pertama, keberanian anak didik saya untuk memberikan jawabannya itu tidak ada. Keberanian Untuk memberikan jawaban dari pertanyaan yang saya lemparkan kepada mereka tidak ada yang berani. iya. Karena yang saya perhatikan pertama, takut jawabannya salah, dan bahkan belum tentu jawabannya itu salah, tapi mereka tidak ada keberanian untuk memberikan ide-ide mereka. Anak-anak itu ketika pembelajaran, ketika bertanya jawab mungkin dengan guru Entah ya, ketika tanya jawab, mereka tidak mau mengutarakan, tidak bisa mengutarakan yang kata-kata, padahal jawabannya ada. Oke, sebelumnya Pak, sebelum lebih lanjut, menurut Bapak tujuan yang kita capai dalam ngobrol kita ini mengatasi hal-hal seperti itu dalam ya masalah-masalah yang baik Pak ya. Jadi Bapak sudah di awal mengomongkan tidak ada keberanian siswa. Mungkin Bapak bisa lebih dalam lagi bercerita itu dalam hal mereka tidak berani itu dalam semua mata pelajaran, atau ada dalam satu khusus mata pelajaran saja mereka tidak berani, atau bagaimana Pak? Silakan. Hampir semua mata pelajaran itu ada yang berani, hanya ya yang peringkat 5, 1, 2, 3, 4, 5 itu yang berani. Yang lainnya itu dari berapa jumlah siswa saya itu, yang lain itu cuma diam. Padahal pada saat saya suruh menulis jawabannya mereka itu, jawabannya itu benar, bukan salah tapi benar. Cuma kata-kata yang dia ingin ucapkan itu takutnya tidak tersusun. Jadi feeling saya mereka itu takut salah. Jadi Bapak juga punya prediksi bahwasanya kemungkinan mereka itu tidak berani karena mungkin takut salah gitu ya. Kemudian Pak gini, apakah ada di antara siswa itu, Bapak kan tidak mungkin semua, apakah satu kelas itu semua tidak bisa, tidak berani mengutarakan pendapatnya, ataukah hanya khusus ada beberapa orang atau mayoritas seperti itu? Yang berani itu hanya beberapa orang, tapi yang paling banyak yang tidak berani. Jadi yang makanya saya katakan dari awal tadi, yang berani itu hanya 1, 2 sampai 5 orang saja. Bahkan yang saya lihat yang sering dapat peringkat kelas itu yang berani. Gitu ya. Nah, yang lain itu seperti tadi saya bilang, jawabannya ada, tapi tidak berani. Tidak berani memberi. Kemudian Pak, ketika Bapak bertanya jawab tentang itu ya, itu biasanya Bapak melontarkan pertanyaan itu pada masalah-masalah pada pembelajaran yang akan dipelajari, atau Bapak ingin mengoreksi pembelajaran yang telah dipelajari di yang terlampau gitu ya. Pelajaran yang sementara dipelajari setelah saya menerangkan, setelah itu memberikan contoh, kemudian mengajukan pertanyaan. Baik Pak, selanjutnya gini, apakah ketika Bapak menerima murid Bapak kondisinya kurang berani itu kan mengutarakan jawabannya, ada nggak
langkah-langkah yang Bapak pernah ambil mungkin untuk mengatasi supaya anak ini berani, ada nggak yang Bapak pernah coba gitu? Ada yang pernah saya coba, ini masalah yang baru-baru ini saya dapatkan. Ada cara saya untuk mengatasi hal seperti itu. Yang pertama, saya mengatakan pada semua siswa harus menjawab. Salah dan benarnya itu urusan belakang. Yang penting utarakan dulu jawabanmu. Yang pertama itu yang menjawab itu dari pertanyaan saya. Ya masih yang itu yang pertama-tama yang juara 1, juara 2, juara 3 sampai juara 5. Kemudian yang tidak berani pernah satu menjawab salah. Pada saat dia menjawab salah itu saya benarkan. Bagus, saya berikan aplaus. Bagus. Sudah menjawab. Akhirnya yang lain berani. Tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman walaupun saya menjawab itu salah. Tidak ada hukuman. Akhirnya yang lain mulai berani walaupun menunjuk tangan itu setengah-setengah, tidak seperti yang lain-lain itu full saya. Jadi yang lain masih ya sebahu-bahu mereka masih tahu. Setelah dia mau memberikan jawaban dari pertanyaan saya berikan aplaus dan semua jawabannya itu saya bilang benar karena sudah menjawab. Mereka senang. Kemudian saya berikan jawaban yang sebenarnya. Jadi setelah itu saya bilang barang siapa yang menjawab itu dapat nilai. Itu langkah saya pertama. Akhirnya ya, masih ada sih yang 1-2 orang saja yang menjawab terakhir mendengarkan jawaban temannya baru menjawab. Tapi sudah berani berbicara di depan teman-temannya. Jadi tadi Bapak bilang bahwasanya Bapak mencoba bahwasanya anak dimotivasi untuk berani berbicara walaupun mungkin Jawabannya itu bukan mereka dimotivasi nggak apa-apa biar salah juga nggak ada konsekuensi hukum atau apa gitu ya. Kemudian begini Pak, tadi dari jawaban-jawaban anak-anak mulai tadi Bapak sudah merangsang anak untuk berani ngomong. Kira-kira menurut Bapak ini permasalahan itu yang Bapak rasakan itu anak bisa menjawab itu apakah sudah tercapai sesuai keinginan Bapak atau ada keinginan lain anak itu menjawab tapi benar atau bagaimana menurut Bapak? Paham sih Bapak saya. Maksudnya tujuan Bapak, keinginan Bapak supaya anak bisa menjawab itu apakah dengan langkah itu sudah memenuhi harapan Bapak atau masih belum? Artinya kalau harapan saya sih sudah lebih dari 50% karena tujuan saya pertama yang pertama membangun kepercayaan diri kepada anak untuk berbicara dengan itu yang pertama. Jadi yang belum 100% harapan saya itu kan berani menjawab dan jawabannya itu benar. Tapi untuk sekarang sudah sekitar 80%. Yang penting dia sudah berani mengutarakan ide-ide pikirannya walaupun jawabannya itu belum tepat. Jadi yang pertama itu tujuan saya itu membangun keberanian diri siswa itu mengutarakan apa yang dia pikirkan. Kemudian tadi Bapak pernah ngomong di awal bahasanya padahal anak itu bisa jawab. Kita bukti ketika teacher kasih suruh menulis jawabannya di tulisan, jawabannya benar gitu ya. Ada nggak Bapak untuk melatih anak itu supaya berani berbicara selain tadi bertanya jawab langsung? Anak disuruh ngapain, ada nggak lain selain yang Kedua, cara saya kan yang pertama untuk membagikan keberanian itu cara saya yang pertama. Mereka berani masih di tempat duduk. Berani waktu itu kalau duduk dia masih bisa ngomong, tapi kalau sudah berdiri sudah mulai tahan-tahan. Nah itu lagi yang kendala saya. Akhirnya saya besok harinya saya suruh satu-satu membaca di depan, membaca saja gitu.
membaca apa yang mereka tulis di papan tulis untuk ada bahan belajar mereka di rumah. Jadi setelah mereka tulis, saya suruh baca satu-satu. Kan ada siswa biasanya itu kalau disuruh maju depan, ada yang masih rasa gugup, masih malu dengan temannya, itu suruh satu-satu. Setelah bertahap mereka itu mulai groginya itu mulai hilang sedikit-sedikit. Belum sepenuhnya, tapi sudah, kalau menurut pengamatan saya sudah mulai hilang sedikit-sedikit. Nah, contohnya tadi saya mengajar, saya memberikan pertanyaan tentang sumber energi yang tidak dapat diperbarui, maksudnya bagaimana? Iya. Mereka menjawab itu bukan artinya, mereka menjawab itu yang lain, yang lain menjawab benar. Ya, walaupun sumber daya alam walaupun terus-menerus digunakan akan habis. Yang lain menjawab bensin, contohnya malah yang dia jawab. Saya juga tidak menyalahkan, karena tujuan saya mereka itu harus cuma membangkitkan keberanian mereka. Tujuan saya suruh upload, tepuk tangan, dan semua menjawab. Semua menjawab itu, bahkan ada yang masih banyak yang salah juga, banyak menyebutkan contoh-contoh walaupun itu salah. Malah ada yang bilang udara, air, padahal itu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, saya tidak hukum mereka, mereka senang bahwa jawaban mereka itu dihargai, dapat nilai. Nah, itu strategi saya. Jadi anak-anak kalau tadi yang bisa saya tangkap, anak-anak itu mulai berani untuk mengutarakan jawaban ya, ketika dilontarkan pertanyaan oleh guru, atau berani juga mengutarakan pendapatnya ketika dikasih satu masalah gitu ya. Walaupun kalau saya tangkap di sini masih belum, jawabannya belum nyambung, kadang-kadang belum nyambung dengan pertanyaannya begitu ya. Selanjutnya Bapak, kira-kira menurut Bapak ini ada nggak, kalau tadi anak sudah berani supaya anak itu bisa berani tapi tepat juga, ada nggak kira-kira apa ya istilahnya, strategi apa yang bisa Bapak dapat laksanakan? Oh, ini setelah anak ini berani ngomong, kira-kira supaya anak itu tidak asal bunyi. Kira-kira Bapak akan melakukan apa lagi supaya anak itu, kalau menurut Bapak kan biasanya anak itu asbun karena referensi di kepalanya tuh kadang-kadang kan nggak ada gitu, asal jawab gitu ya, menjawab. Kira-kira menurut Bapak itu ada nggak rencana Bapak, tindakan Bapak selanjutnya yang Bapak ingin laksanakan supaya anak Bapak sudah berhasil, supaya ketika anak jawab itu tidak lagi sembarangan, kira-kira bagaimana? Ada yang ketiga, langkah saya yang ketiga, yang pertama pembagian buku LKS. Tapi pembagian buku LKS itu ada lagi caranya saya. Hanya suruh membaca selembar saja. Selembar saja, kemudian tidak semua buku disuruh baca. Jadi hanya selembar, kemudian besoknya saya suruh tanya. Lembaran beberapa membaca, misalkan lembaran pertama lah. Dari lembaran pertama itu saya akan tanya isi, saya akan baca isinya, kamu bisa tanya apa yang kamu dapatkan dari situ. Pengertian apa? Coba sebutkan. Kalau dia betul-betul dia baca, dia akan tahu. Tapi kalau betul dia tidak baca, dia tidak tahu isinya. Hanya selembar, belum semuanya pelajaran, hanya selembar. Saya bukan tugas membaca buku selembar, kemudian mengulangnya kembali keesok harinya di kelas. Saya akan tanya kembali hasil bacaan mereka tadi di rumah. Hanya selembar. Jadi dari cara saya itu masih ada sekitar 15% orang yang tidak bisa menjawab, siswa saya. Yang lain sudah bisa menjawab. Tadi kan tentang sumber daya alam, tidak semuanya, masih hanya selembar. Jadi seperti contoh-contoh tadi yang saya bilang, hanya sebagian orang itu yang
tidak paham. Oke. Karena banyak bermain, feeling saya banyak, mereka banyak bermain, hanya beberapa orang saja yang bisa menjawab. Iya. Nah, itu. Baik Pak. Eh, tentunya dari tahapan-tahapan itu tadi Bapak sudah ada kemajuan ya. Ya, mulai ada. Eh, tapi dia tidak tidak berani mengutarakan, jadi berani. Setelah berani yang tadi mungkin asal bicara, kemudian mulai Sedikit-sedikit kita bertahap lah. menurut Bapak ini yang bertanyakan dari kesimpulan dari yang kita bicarakan tadi, dari awal Bapak sudah menjelaskan sampai yang tadi itu, kira-kira apa yang Bapak bisa tarik kesimpulan dari tindakan Bapak ini? Apa sih sebenarnya harus dilakukan oleh guru dalam murid supaya? Jadi kalau menurut saya murid, apalagi murid SD itu, yang pertama mereka jangan diancam, diberikan hukuman yang terlalu berat. Kalau mereka diberikan hukuman walaupun hanya angkat kaki di depan kelas atau naik di atas kursi atau suruh lari, itu mereka terbebani. Jadi suruh apa-apa mereka masih banyak bengong. Jadi biarkan mereka cuma diawasi. Mereka suruh bukan juga dimanja, diberikan arahan yang baik, kemudian secara perlahan-lahan anak-anak itu akan berubah. Yang penting gurunya baik atau gurunya tidak terlalu. Kalau gurunya galak, kalau menurut saya, kalau gurunya, mereka cuma takut dan tidak bisa apa-apa. Kalau mereka gurunya itu bisa mendekati siswa tersebut, anggap seperti temannya, mulai ada batasan-batasannya lah, tidak sepenuhnya kita itu bermain dalam kelas. Jadi bagaimana caranya supaya mereka itu tidak takut dengan guru, tapi dia menghargai gurunya. Oke Pak, tadi Bapak bilang masih ketika Bapak sudah melakukan tindakan ketiga juga masih ada seperti pesan-pesan yang belum berani gitu ya. Tentunya inginnya Bapak kan supaya tetap semuanya Ya. Ada nggak kira-kira Pak untuk supaya apa yang Bapak lakukan itu bisa anak-anak 100% itu kelas itu berani dan tepat? Ada nggak Bapak meminta bantuan pihak lain untuk membantu Bapak? Untuk sementara strategi saya ini kan baru saya jalani. Jadi untuk sementara belum ada bantuan dari teman sejawat. Masih dari tahap pengamatan saya, mulai ada perkembangan sedikit demi sedikit ya. Walaupun masih ada yang, jadi tugas cara saya seperti tadi suruh membaca anak satu lembar buku saja di rumah, besok diulangi kembali. Jadi ketahuan bahwa anak yang bohong dan tidak. Mereka sekarang takut bohong karena kalimat apa yang kamu dapatkan di bacaan yang tugas yang diberikan kemarin. Apa kalimatnya di situ? Bukan katanya, tapi kalimat ya. Mereka kalau sudah tahu satu baris kalimat saja, berarti mereka sudah ketahuan bohong. Teman-teman juga bohong, dia tidak bisa baca itu, tidak membaca itu. Jadi untuk sementara bantuan dari teman sejawat itu belum saya minta bantuan. Berarti walaupun masih tahap berkonsultasi atau bincang baru berbincang aja, dan jadi tahap bincang aja, tapi bantuan secara fisik suruh ngapain itu belum ada. Masih tahap bincang-bincang dengan anak sejawat. Pak, kira-kira apa komitmen Bapak supaya apa yang sudah Bapak mulai ini Bapak lakukan terus menerus itu bisa berhasil 100% namanya itu? Apa komitmen Bapak supaya bisa tindakan Bapak ini bisa Bapak lakukan secara meyakini apa yang saya laksanakan. Saya yakini bahwa cara saya yang saya lakukan itu pasti akan berhasil. Berarti Bapak akan
strategi saya strategi tadi komitmen itu yakin. akan tetap dilakukan Iya. terus sampai mereka itu berhasil. produktif ya. Ya. Berarti untuk sementara ini masih ada beberapa, walaupun masih ada beberapa Ya. orang siswa yang belum berani, tapi Bapak berkomitmen bahwasanya strategi tadi itu 3 tahapan tadi itu Ya. tetap akan dilaksanakan Akan saya laksanakan. secara konsisten Saya akan lihat minimal ya dan lakukan selama 3 bulan. sebulan akan dilaksanakan. Ya, selama 3 bulan cara seperti tadi saya akan tes, kemudian sana lagi anda yang tidak berhasil saya akan pikirkan dan akan berkomunikasi dengan teman sejawat langkah apa lagi yang harus saya tempuh untuk menyelesaikan masalah yang seperti saya hadapi. Jadi tetap Bapak konsisten akan di tindakan itu akan tetap itu. Selanjutnya Pak, berarti setelah ini setelah kita bicara ini berarti untuk pembelajaran selanjutnya tahapan-tahapan apa bisa Bapak ceritakan yang akan Bapak lakukan untuk ke depan supaya tindakan Bapak ini bisa berhasil Kepada siapa Mas? kepada muridnya, kepada muridnya tadi. Yang pertama pada saat setiap saya belajar mengajar, saya akan tanyakan pertanyaan saya cuma satu. Tujuan kalian datang ke sekolah untuk apa? Jadi itu pertanyaan saya pertama kepada siswa. Belajar Pak, berarti datang di sekolah itu bukan untuk bermain, belajar. Setuju dah ini? Setuju. Kalau berbohong, apa hukumannya? Ada yang bilang suruh sikat WC ada. Jadi bukan saya yang memberikan menentukan hukum mereka. Jadi tujuan pertanyaan saya itu yang pertama. Jadi kalau ada yang bermain, loh tadi kan tujuannya datang itu belajar bukan bermain. Kenapa sekarang bermain? Anaknya diam. Terus selanjutnya materi. Itu. Kemudian setelah selanjutnya materi, saya akan menanyakan kembali. Timbal balik toh. Kalau mengajar itu pasti ada. Jika tidak ada, ya mereka akan bertanya dari mananya Bu. Jadi seperti itu ya yang akan Bapak akan Bapak lakukan setelah itu. Berarti kegiatannya itu tadi kalau bisa saya tangkap pertama itu memberikan kesadaran Ya, kepada siswa. termasuk kesepakatan itu ya, kesepakatan bahwa apa yang akan dilakukan, apa tujuan kalian belajar di sekolah gitu kan, belajar. Kedua berarti apa tadi saya jawab mungkin tadi yang tentang pelajaran yang dilaksanakan itu akan dilakukan secara terus sampai yang tadi 15% yang Bapak bilang tadi itu bisa berhasil ya. Baik Pak, terima kasih bisa dengan saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan bisa berhasil. Amin. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.